Bab 1973. Chen Ye berdiri di barisan teleportasi dan tiba-tiba merasa pusing. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa sudah ada banyak prajurit. Saya melihat sekeliling, tetapi saya tidak dapat menemukan sosok Huang Bai. Saya datang ke sisi seorang seniman bela diri, melihat lebih dekat ke depan, dan menemukan sebuah istana kecil. Di sekitar mereka ada barisan persegi, 3.000 meter dari istana kecil. Jarak di tengah adalah sungai yang panjang, dan istana berada di sungai yang panjang. Jarak 3 kilometer tidak jauh, tetapi para pejuang ini tidak bergerak, dan hanya tahu setelah bertanya. Ternyata saya tidak bisa terbang, dan jika saya ingin lulus, tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Para prajurit berbicara di samping pada saat ini, seorang lelaki tua yang setengah langkah mendekati Chen Ye. Adik laki-laki, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami berdua? Chen Ye melirik pria tua yang berada di luar istana Qiankun dan memintanya untuk menjatuhkan darah. Dia melirik lelaki tua itu dengan penuh minat dan berkata perlahan, "Saya hanya seorang seniman bela diri di alam Dao, mengapa Anda datang kepada saya?" Pembangkit tenaga listrik yang memblokir pintu setengah langkah tersenyum, lalu berkata, "Saya punya metode yang bisa meramal." Karena itu, lelaki tua itu tidak melanjutkan, dia percaya bahwa Chen Ye mengerti apa yang dia maksud. Chen Ye melirik pria kuat yang memblokir pintu setengah langkah dalam kebingungan, dan dia secara alami tahu melalui ramalan bahwa dia akan dapat mengubah nasib buruk menjadi nasib baik dan merencanakan masa depan. Umur peramal tidak lama, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan diserang oleh Tao Surga. Kalau begitu, tidak ada masalah dalam menggabungkan kekuatan. Chen Ye tidak terlalu memikirkannya, itu juga akan bermanfaat baginya jika ada pria kuat yang setengah menghalangi pintu jika dia benar-benar ingin bergabung. Bahkan jika lelaki tua itu punya ide lain, Chen Ye yakin bahwa meskipun dia bukan lawan, tidak masalah untuk menyelamatkan hidupnya. Chen Ye dan lelaki tua itu berbicara beberapa patah kata, dan tahu bahwa namanya adalah Bai Su, dan dia adalah seorang penatua dari Sekte kelas 1. Dia berhenti setengah langkah untuk menutup pintu terlalu lama. Mengetahui bahwa ada banyak peluang untuk domain pembunuh Qiankun, dia ingin mencoba apakah dia bisa menggunakan domain pembunuh Qiankun untuk memasuki ranah penyegelan pintu dalam satu gerakan. Istana di sungai yang panjang, para pejuang ingin memeriksa, tetapi tidak ada cara untuk sampai ke sana, mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Ketika Chen Ye sedang berbicara dengan lelaki tua itu, dia akhirnya melihat sosok Huang Bai. Tepat pada saat ini, Huang Bai juga melihat Chen Ye dan berlari dengan tergesa-gesa. Chen Ye melirik Huang Bai dan menemukan bahwa salah satu lengannya menghilang. Huang Bai merasakan tatapan Chen Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Ketika berhadapan dengan prajurit lapis baja kuno, saya secara tidak sengaja menderita beberapa luka, tetapi akhirnya keluar hidup-hidup. Untungnya, para pejuang kuno ditransformasikan sesuai dengan kekuatan mereka sendiri, jika tidak, saya akan mati sejak lama." Chen Ye sedikit mengangguk, dia bertemu dengan seorang prajurit kuno, dan dia secara alami mengerti betapa kuatnya dia. Meskipun prajurit lapis baja kuno lebih lemah, tidak mudah bagi kekuatan Huang Bai untuk keluar. Kali ini, Huang Bai juga dianggap sebagai berkah tersembunyi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat ini, Huang Bai memperhatikan Bai Su di sebelah Chen Ye, dan berkata dengan curiga, "Tuan ini. Dia datang kepadaku untuk bergabung, dan dia bisa dianggap sebagai sekutu." Kata-kata Chen Ye membuat Huang Bai mengagumi 5 tubuh di dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Bai Su setengah menghalangi pintu. Ada pembangkit tenaga listrik yang setengah melangkah pintu, jika ada yang ingin mengambil tindakan terhadap mereka, mereka harus menimbang kekuatan mereka. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba, dan mereka berdiri di barisan persegi, bergerak terus-menerus, menuju istana kecil. Tidak ada perubahan di wajah Chen Ye, tapi Huang Bai sangat bersemangat. Apa yang ada di istana kecil, semua orang ingin tahu. Kebanyakan prajurit percaya bahwa pasti ada harta karun di dalamnya. Kecepatan gerakan arai persegi tidak cepat, tetapi jarak 3 kilometer tidak jauh, dan dibutuhkan kurang dari 10 menit untuk sampai ke sisi istana kecil. Beberapa prajurit bergegas dengan penuh minat, dan Chen Ye berdiri di sana dan tidak bergerak. Menunggu dengan tenang, tetapi 10 napas waktu berlalu, dan semua prajurit yang bergegas masuk tiba-tiba kehabisan. Wajah mereka penuh ketakutan, dan mereka berkata dengan panik, "Keluar." Chen Ye tidak tahu apa yang keluar, tetapi melihat ekspresi di wajah para pejuang ini, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Ledakan, ledakan, ledakan.
Suara teredam datang dari dalam istana kecil. Chen Ye memegang pedang setan darah di tangannya, menatap lurus ke depan, dan siap bertarung kapan saja. Tidak ada banyak ketakutan di wajah Huang Bai, lagi pula, ada pembangkit tenaga listrik di sebelahnya yang setengah melangkah. Jika ada monster yang lebih kuat dari pembangkit tenaga pemblokiran setengah langkah, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati, dan tidak ada jalan di belakang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kita jatuh ke sungai yang panjang, tetapi kita tidak berani bertaruh. Tiba-tiba, seorang prajurit lapis baja muncul dari istana. Prajurit lapis baja ini tidak berbeda dengan prajurit lapis baja kuno, tetapi sekarang leher mereka digantikan oleh tanaman merambat hijau. Setiap prajurit lapis baja tidak lemah. Chen Ye mengerutkan kening, prajurit baju besi kuno ini tampaknya dikendalikan oleh tanaman merambat. Tanaman merambat ini kebetulan ditemui di dalam gerbang istana Qiankun. Prajurit baju besi kuno ini sudah bergegas keluar, dan Chen Ye bergegas tanpa ragu-ragu. Ada banyak prajurit baju besi kuno, tetapi mereka masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang setengah langkah tertutup. Meskipun banyak, hanya butuh beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Awalnya, hati yang menggantung di hati prajurit itu juga diturunkan, dan dia bergegas satu persatu. Setiap pedang dari pedang setan darah Chen Ye diayunkan, itu bisa mengambil seorang prajurit lapis baja kuno. Tak perlu dikatakan, Bai Su, dengan tamparan, setidaknya 10 prajurit baju besi kuno mati. Ketika para prajurit lapis baja ini mati, sebuah pohon anggur habis dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang berani memindahkan tanaman merambat ini, dan mereka semua menghindarinya. Di sekitar mereka, para prajurit meledak dengan napas yang kuat. Prajurit baju besi kuno datang dengan cepat, tetapi kecepatan kematiannya tidak lambat. Setelah 1 jam, pada dasarnya semua prajurit baju besi kuno sudah mati, dan ada banyak tanaman merambat di tanah. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Bai Su mendatangi Chen Ye dan berkata. Chen Ye mengangguk ringan, jika itu benar-benar sesederhana itu, dia mungkin tidak akan datang ke sini. Beberapa prajurit menunjukkan ekspresi kegembiraan, tetapi beberapa prajurit bahkan lebih khawatir. Ledakan. Istana kecil tiba-tiba meledak saat ini. Sesosok keluar dari jangkauan ledakan. Napas yang menakutkan meresap ke alun-alun, Chen Ye menatap dengan cermat, dan menemukan bahwa 4 karakter tahanan kerajaan Tuhan tertulis di pakaian sosok itu. Tahanan Shinkoku. Chen Ye bergumam di mulutnya, meliriknya dengan indera spiritualnya, dan menemukan bahwa dia telah mencapai puncak lubang bintang. Prajurit kuno dapat melompati pertempuran, dan para tawanan kerajaan Tuhan yang telah mencapai puncak lubang bintang mungkin dapat mengancam penutupan setengah langkah. Bahkan pembangkit tenaga listrik di hari-hari awal penguncian mungkin tidak dapat bersaing. Pada saat ini, semua prajurit dalam formasi persegi menarik napas dalam-dalam. Aura menakutkan ini benar-benar di luar kemampuan mereka untuk bersaing. Bab 1974. Bunuh para tawanan kerajaan Tuhan dan dapatkan keberuntungan surga dan bumi. Suara mekanis acuh tak acuh keluar lagi. Chen Ye mengerti bahwa prajurit baju besi kuno hanyalah makanan pembuka, dan para tahanan kerajaan Tuhan di depan mereka adalah sorotan nyata. Huang Bai datang ke Chen Ye, dia tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Seorang tawanan kerajaan Allah dapat menikamnya sampai mati dengan 1 jari. Dalam situasi saat ini, hanya pejuang di atas tingkat ke-8 dari alam bukaan bintang yang berani merebut keberuntungan langit dan bumi. Langit berlapis 8 dari Star Aperture Realm hanyalah standar minimum. Bai Su melirik 2 pembangkit tenaga listrik yang memblokir pintu setengah langkah, dan mereka berdua sudah bergabung. Nasib langit dan bumi kemungkinan besar ada di tangan mereka bertiga. 2 pembangkit tenaga listrik lainnya yang setengah langkah tertutup juga memiliki ide yang sama dan memutuskan untuk mengambil risiko. Para prajurit yang dapat berdiri dalam barisan persegi semuanya telah menerima baptisan surga dan bumi, dan secara alami memahami manfaatnya. Hanya saja kebanyakan prajurit hanya bisa melihat kekuatan mereka, tidak ada perbedaan antara berurusan dengan tahanan kerajaan Allah dan mencari kematian. Pada saat ini, tawanan kerajaan Allah telah melancarkan serangan, dan pedang di tangannya ditebas dengan 1 pisau. Suara mendesing. Suara memecah udara. Kecepatan cahaya pedang sangat cepat, seperti kilat, jatuh seketika. Beberapa prajurit bereaksi lambat dan langsung dipotong menjadi 2. Di sekitar para tahanan kerajaan Tuhan,
pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Star Aperture Realm telah mengambil tindakan, dan mereka memiliki kesempatan untuk berbagi sepotong kue. Chen Ye menatap dengan hati-hati, membuat Huang Bai berhati-hati, dan sosok hantu itu tiba-tiba bergegas. Keberuntungan surga dan bumi adalah hal yang baik, dan Chen Ye tidak punya rencana untuk melepaskannya. Memegang pedang Gorfin di tangannya, semakin dekat dia dengan tawanan kerajaan Tuhan, semakin menakutkan yang bisa dia rasakan. Chen Ye tidak melangkah terlalu jauh, dia harus berhati-hati dengan para tawanan kerajaan Tuhan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda berisiko jatuh. Hanya ada 3 sosok di depan, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang setengah langkah tertutup, dan mereka adalah satu-satunya yang dapat membawa kerusakan fatal bagi para tahanan kerajaan Allah. Ketika Chen Ye bergegas, para prajurit yang bersembunyi di kejauhan mengira dia gila ketika mereka melihat adegan ini. Untuk mendapatkan keberuntungan surga dan bumi, dia bahkan tidak berencana untuk mengambil nyawanya. Ini benar-benar gila. Setiap kali tawanan kerajaan Tuhan turun, itu membuat pembangkit tenaga listrik alam bukaan bintang sulit untuk dihindari. Untuk dapat berdiri di sini, setidaknya pada tahap akhir dari Star Aperture Realm. Chen Ye berdiri di pinggiran terluar, dan dia sendirian, ada lubang bintang dan segel setengah langkah di depannya, yang membuatnya jauh lebih aman. Hukum dan Qi Gengjin terus mengalir, dan lampu pedang meledak ke arah para tawanan kerajaan Tuhan. Ekspresi Chen Ye serius, dan pada saat ini, pintu tertutup setengah langkah yang kuat telah menderita banyak luka. Jika pembangkit tenaga listrik yang menutup pintu dalam setengah langkah terluka parah, siapa yang akan mampu melawan para tahanan kerajaan Tuhan pada saat itu? Takut apa yang harus dilakukan? Salah satu pria kuat yang menutup pintu setengah langkah, menahan pedang tawanan kerajaan Allah. Seluruh orang memuntahkan seteguk darah, dan ada luka fatal di dadanya, dan dia tidak bisa terus bertarung sama sekali. Pembangkit tenaga listrik pintu tertutup setengah langkah meliriknya dengan enggan, tetapi tidak ada cara lain selain pergi. Setelah dia pergi, hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik yang tersisa di tempat kejadian. Para prajurit yang bersembunyi di kejauhan telah memperhatikan. Jika pembangkit tenaga listrik pintu tertutup setengah langkah dikalahkan, mereka semua akan mati, dan tidak ada dari mereka yang akan selamat. 2 pembangkit tenaga listrik yang menyegel pintu dalam setengah langkah berada di bawah banyak tekanan, dan bahkan lebih tidak nyaman bagi mereka untuk meninggalkannya. Sekarang para tahanan kerajaan Allah juga menderita beberapa luka, tetapi mereka tidak fatal sama sekali. Cedera ini tidak melakukan apa-apa selain mempengaruhi beberapa kecepatannya. 2 pembangkit tenaga listrik pintu tertutup setengah langkah, berjuang untuk mendukung, saya yakin mereka tidak akan bertahan lama, dan kekalahan hanya masalah waktu. Pada saat ini, semua orang putus asa. Setelah pembangkit tenaga listrik yang menunggu penutupan setengah langkah dikalahkan, kemana mereka harus pergi? Wajah Chen Ye juga tidak begitu bagus. Sekarang semua orang seperti belalang di atas tali, dan semua orang menang dan kalah. Serangan para tahanan kerajaan Allah semakin ganas, dan setiap pisau mengaduk situasi. Ada banyak kematian di pembangkit tenaga alam bintang Aperture, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa tidak jauh lebih baik. Beberapa pembangkit tenaga listrik di alam astral Aperture melarikan diri langsung dari jangkauan serangan para tahanan kerajaan ilahi. Melihat adegan ini, 2 pembangkit tenaga listrik yang memblokir pintu setengah langkah tidak sabar untuk menamparkan mereka sampai mati. Beberapa pusat kekuatan alam bukaan bintang dievakuasi, membuat para tahanan kerajaan Tuhan lebih tidak bermoral. Begitu Chen Ye mengertakkan gigi, seluruh sosoknya bergegas. Awalnya, dia berpikir tentang seberapa banyak dia bisa membantu di pinggiran. Apakah Anda bisa mendapatkan keberuntungan surga dan bumi sepenuhnya tergantung pada keberuntungan, tetapi sekarang Anda tidak dapat mengontrol begitu banyak. Bai Su dan yang lainnya tidak boleh terluka parah, jika tidak maka akan menjadi bencana yang tidak dapat dihentikan. Chen Ye datang ke sisi para tahanan kerajaan Allah dan berada di bawah tekanan besar. Napas tahanan kerajaan ilahi hampir membuatnya terengah-engah. 10 kotak darah dan energi meletus, dan tubuh ilahi abadi bersinar dengan cahaya kemasan. Darah Tuhan diaktifkan. Dunia pembunuhan, buka. Di hadapan para tawanan kerajaan Tuhan, Chen Ye harus menggunakan semua kartunya, kecuali kekuatan reinkarnasi dan darah Cichen, yang tidak bisa meledak. Di belakangnya ada 6 hukum para dewa, hukum waktu, hukum es, dan hukum ruang dan waktu. Napas dari 3 hukum keluar, Bai Su melirik Chen Ye, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam situasi saat ini, 1 orang lagi berarti lebih banyak kekuatan sayangnya,
para pejuang yang bersembunyi di kejauhan telah ditakuti oleh para tahanan kerajaan Tuhan, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di kejauhan. Bahkan ada beberapa prajurit yang masih tidak mengerti bahwa begitu kekuatan segel setengah langkah dikalahkan, mereka juga akan mati. Masih ada jejak keberuntungan di hati para pejuang ini. Lengan Chen Ye terus-menerus melambai, dan 3 pedang Qi yang menakutkan jatuh ke tubuh tahanan kerajaan Tuhan. Melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa tidak ada tubuh fisik dari tahanan yang menerobos kerajaan Tuhan, tetapi tanda putih muncul di permukaan tubuhnya. Tahanan kerajaan Tuhan merasakan keberadaan Chen Ye, dia berbalik, mengangkat pedang di tangannya, dan menghancurkannya. Napas yang menakutkan langsung mengunci sosok Chen Ye, dan kecepatan pisau pertempuran sangat cepat, dan itu telah mencapai puncak kepalanya dalam sekejap mata. Chen Ye tidak punya pilihan selain mengambil pedang iblis darah di tangannya untuk melawan. Dan mengeluarkan pedang busuk binatang yang sangat bermutu tinggi. 2 pedang bersama untuk melawan. Ledakan. Ada ledakan yang menggelegar, dan akibat yang mengerikan menyebar dengan liar. Engah. Chen Ye menyemburkan seteguk darah, dan pembuluh darah di lengannya meledak, dan darah terus melonjak di tubuhnya. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh lengannya akan hancur. Untungnya, ada tubuh abadi dan tubuh iblis untuk menopangnya. Seluruh sosok Chen Ye terbang keluar dan berdiri dari tanah dengan susah payah. Saat dia berdiri, tawanan kerajaan Tuhan bergegas ke arahnya, memegang pedang di kedua tangan dan menebasnya. Ada senyum masam di sudut mulut Chen Ye, kecepatan para tahanan kerajaan Tuhan terlalu cepat. Bahkan jika dia terluka, dia hanya bisa melihat bayangan di matanya. Pada saat pedang akan jatuh, seluruh sosok Bai Su bergegas. Pedang hijau di tangannya memblokir pedang tawanan kerajaan Allah, menoleh dan berkata, "Pergi."